Jelas. Kalau ketong ngomong Indonesia yang beragam hari ini, ketong kritik Jakarta hari ini bahwa Jakarta melihat semua Indonesia dari sudut pandang Jakarta, maka di NTT pun sana bisa melihat NTT dari Kupang. Abe, begini, yang pertama beta perkenalkan dulu teman-teman yang menyaksikan YouTube Forum Pemuda NTT. Ini malam beta wawancara satu orang teman. Sekian lama Be, kita baru bertemu. Seorang pekerja film, tepat ya bahasa itu. Iya, buruh. Oh buruh. Iya, pekerja. Pekerja. Siap. Abe Maya. Ya, Abe Maya. Kalau Abe dan teman-teman tentu publik pasti tahu soal produksi satu film kemarin, film dokumenter ya, Nokas. Abe ada teman seperjuangan saya dulu, hari ini aktif di komunitas KFK ya, Iya, komunitas film Kupang. komunitas film Kupang. Ya. Selamat malam lagi Abe. Selamat malam, selamat datang di Forum Pemuda NTT. Mendatangkan lu ini bro. Beta pilihan butuh tepat karena beta pemuda. Butuh berapa waktu untuk beta bujuk-bujuk bisa datang. Ya. Karena cukup sulit dengan intensitas aktivitas yang cukup tinggi. Apa kabar bro? Ya baik. Sebenarnya sonde sulit. Ya. Cuma kan ketemu pekerja ya. Siap. Jadi kerja mencari nafkah itu yang bikin sulit. Siap. Baik, aktivitas terakhir masih di KFK. Iya, saat ini beta masih aktif terlibat dengan kawan-kawan di komunitas film Kupang, kemudian aktif workshop dan produksi juga. Produksi di dunia film tentunya. Ya. Nah malam hari ini tentu kita bicara sedikit ya Be. Bisa lu sharing kondisi pekerja film di Nusa Tenggara Timur pada umumnya atau aktivitas Abe dan teman-teman di Kota Kupang lah. Nah bicara tentang film Abe. Beta juga sebelum undang lu, beta banyak akhirnya nonton podcast tentang film-film. Orang bicara tentang ini. Posisi lu secara pribadi yang saya kenal, Abe ini anak Undana, anak FP biologi kalau saya tidak salah. Lalu memilih jalan untuk menjadi pekerja film. Itu ceritanya bagaimana Abe sampai ke situ? Sebenarnya itu cerita yang sama seperti orang Indonesia umumnya. Bukan kayak bisa jadi presiden. Tidak mengira. Apa ya? Sebetulnya ruang pendidikan formal itu kemudian tidak satu-satunya memberikan kita pilihan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kayak gitu. Jadi coba keluar dari zona itu dan menemukan sebenarnya beta lebih nyaman di mana sih gitu. Dan akhirnya memang sekitar ya 10 tahun terakhir lah. 10 tahun dari tahun berapa lo? Dari 2012an sampai hari ini memang coba bergelut di film walaupun di jalan sepi kayak gitu. Maksudnya gimana? Ya film di NTT itu kan jadi sesuatu yang baru. Mungkin 2-3 tahun terakhir ya oke. Rame orang produksi ini itu atau produksi audiovisual. Tapi jalan-jalan awal ya memang ya ketemu sendiri akan percaya bahwa ketemu bisa bikin gitu loh. Awalnya. Ya dan akhirnya memang kita bilang itu jalan sepi di sini. Siap. Beta ingat satu film yang tak jadi atau tidak waktu itu wawancara beta sementara beta ketua PMKRI. Seingat beta ada satu film yang sempat tuh bikin dengan teman-teman komunitas awal. Beta lupa judulnya apa tahun 2012, 13 atau 12. Oh iya ya. Itu beta bikin film pertama, belajar Itu film pertama toh. Iya, Beta sentil ini karena beta tahu itu lu raba film pertama bro. Kamera pertama, belajar editing pertama kayak gitu. Jadi ada satu kesempatan karena mula-mula kan bikin pemutaran. Oke. Komunitas film Kupang ketemu garap pemutaran saja. Berusaha menciptakan ruang diskusi melalui film yang kita nonton. Oke. Kemudian ada kesempatan kerjasama dengan salah satu lembaga yang membina film dokumenter di Indonesia. Kemudian beta belajar film di situ dan bikin film pertama. Berapa lama belajar di situ bro? Workshopnya sih sonde lama, mungkin sekitar 3 bulan. Tapi kalau belajar film ya sampai hari ini belajar terus. Masih belajar terus? Iya, karena maksudnya ketong kerja kreatif kan. Siap. Sonde ada titik pasti bahwa ada di level ini ketong berhenti belajar sonde. Jadi
setiap saat, setiap bekerja adalah proses belajar. Siap. Kita bicara Nokas, Be. Hmm. Satu film yang cukup fenomenal ya. Guys. Menurut bahasa fenomenalnya mungkin terlalu ini. Cuman cukup go publik lah. Beta bingung, maksudnya beta kan juga bukan orang film. Soalnya mengerti ajang yang diikut sampai dapat juara tuh ajang apa sebenarnya, Nokas? Iya. Eh, ya Nokas banyak diputar di festival-festival ya, di nasional, di banyak negara mungkin ada belasan apa ini. Tapi ketika ngomong film, ketika ngomong satu karya keluar ke publik, sebenarnya ukuran beta bukan di prestisnya. Oke. Berapa banyak penghargaan itu. Siap. Tapi berapa banyak orang yang nonton dan nilai apa yang datang wariskan dari karya itu. Oke. Jadi kalau penghargaan sih beta kayaknya itu bonus ya. Bonus ya, penghargaan adalah bonus buat lo. Oke, bonus. siap. Nah, Kayak posisi gitu. di Nokas, mungkin juga di posisi lu hari inilah, di film-film yang lain. Itu posisi Abi biasanya di sutradara, produksi atau? Eh, karena belajar lumayan otodidak jadi beta fokus ke directing, sutradara, kemudian kamera juga belajar. Kamera. Hampir belajar semua sih. Editing juga, produserial. Cuma berapa tahun terakhir memang fokuskan diri di penyutradaraan dan penulis skenario. Penyutradaraan dan penulis. Hmm. Oh, beda ya? Kalau sutradara itu tugasnya apa, Be, kira-kira? Ya, secara kerja kreatif sih sebenarnya menulis dan sutradara tidak berjarak kayak gitu. Tapi memang dalam job desk yang lebih detail itu ada porsi-porsi kerja yang memang terus dijaga masing-masing diri kayak iya, gitu. siap. Ambil tulisan juga karena kita biasanya bikin film dari apa ya? Dari realitas yang ada di sekitar, cerita-cerita yang ada di sekitar kita, dari kegelisahan, ketidaknyamanan terhadap sesuatu, kemudian coba menuliskan itu dan melahirkan satu karya film kayak gitu. Jadi makanya beta nulis, kemudian mendirect, memastikan film ini berjalan sesuai apa yang diinginkan kayak gitu. Terutama visi dan nilainya apa kayak gitu. Siap. Beta beberapa kali kan juga kenal komunitas film Kupang nih, KFK. Hampir semua yang teman-teman di sana ada beberapa teman-teman yang kita kenal cukup aktif beraktivitas. Hari ini KFK aktivitas terakhirnya seperti apa? Beta dengar terakhir terlibat beberapa kegiatan pameran ya? Iya, sebenarnya apa? Secara kepengurusan ya, beta berhenti jadi pengurus tuh di 2020. Maksudnya 2020 ya men? 2020 kemudian ada Irwan, ada Yedi, ada Ken. Ketong coba menemukan satu pola manajerial organisasi menjadi kepemimpinan kolektif. Jadi dipimpin oleh 3 orang. Karena kerja film akhirnya memang jadi skema kerja kolektif, melibatkan banyak unsur seni dan ketong coba menemukan pola organisasi seperti itu. Terutama komunitas film kan dia harus mandiri dan menghidupi dia sendiri, menghidupi individunya juga kayak gitu. Proses KFK memang akhirnya jadi berat karena kita membangun ekosistem film di NTT yang memang hari ini belum banyak yang melakukan itu gitu. Kalaupun NTT punya landscape indah, punya pemandangan yang ya itu biasa banyak ya. Itu kalian terlibat tidak, Be, sebenarnya soal itu? Terlibat soal bagaimana kita melihat itu. Lu ini kan satu manusia yang Be kenal. Beta bukan bilang lu orang pilih-pilih ya. Cuman ada beberapa kegiatan yang beta anggap pasti lu tolak dan lu terima sebenarnya. Kira-kira kriteria seperti apa yang lu bisa terima bekerja sama dengan orang, Be, atau teman-teman? Ya, dalam konteks membuat film. Karena beta ikuti lu film-film ini, film realistis lebih banyak menurut beta. Yang ada yang tadi lu jelaskan. Apa ya? Sebenarnya kalau soal pilihan-pilihan objektif ya. Terutama pilihan objektif. Soalnya kalau kemudian kerjanya independen, kerjanya idealis, hidupnya dari mana? Itu kan persoalan yang sangat subjektif. Ya, tapi kemudian melahirkan pilihan objektif. Tapi lu harus bilang di sini. Iya, beta bilang bahwa apa ya? Misalnya, kita membicarakan satu isu, kemudian secara idealis bahwa beta kayaknya isu ini beta ada di
sebelah sini. Kalau berseberangan dia bisa ambil gitu. Contohnya? Taruhlah misalnya kita ngomongin pariwisata hari ini Oke. misalnya. Lagi Iya, booming nih. iya. Kenapa lu bukan, jarang aktif di pariwisata, bro? bukan lagi booming, tapi lagi jadi ruang eksploitasi yang sangat nyaman. Pariwisata menurut lu eksploitasi ya? Investasi di pariwisata tuh gila. Eh, bukan tidak ambil, tapi yang modal seperti apa? Gitu. Oh, siap. Beta punya pilihan sendiri, subjektifnya beta Meski sendiri. itu terhadap pariwisata. Ya, misalnya bagi beta harusnya bisa kayak gini, kenapa jadi gini? Oh, ya. Pilihan-pilihan kayak gitu menentukan kita ngambil kerjaan ini sonde. Jadi sonde serta merta, ini kayak gini, duitnya gini gitu. Sonde juga. Siap. Itu beta hormati lu lah, bro, kalau soal itu. Maksudnya begini, misalkan ada lembaga lalu mengajak lu kerjasama, penawaran konsep seperti apa, anggarannya seperti begini, maunya mereka seperti ini, tuh lu langsung terima tuh lu? Ya, ini dulu, kalau sesama konsep lu ambil? Maksudnya tergantung ya, kalau visinya sama ambil. Kemudian soal lagi-lagi ya, ketemu produksi audiovisual itu punya kemampuan hegemonik yang sangat kuat. Kemampuan mempengaruhi yang sangat gila untuk tanamkan di penonton. Dan lagi-lagi kita berpikir soal nilai apa yang beta wariskan. Kalau nilai itu baik dan betul dan benar menurut beta, ayo. Gitu. Kalau sonde mungkin ya sudah. Kenapa beta jadi miskin? Kenapa? Meski duitnya banyak. Kita bicara soal perkembangan film atau ekosistem lu bilang biasanya. Perkembangan film di Nusa Tenggara Timur. Sejauh ini menurut lu yang terlibat aktif dalam pembuatan film, nilai-nilai filmnya segala macam, kondisinya bisa lu ceritain? Iya, sebenarnya kemarin teman-teman di komunitas film coba bikin parade film NTT untuk mengukur sejauh mana sih kapasitas dan kemampuan produksi teman-teman di NTT lah. Siap. Sebenarnya di NTT katong sudah punya kemampuan, teman-teman banyak produksi film lah di daerah-daerah. Bahkan di Sabu teman-teman produksi, di Maumere, di Lembata, di Malaka bahkan. Bikin film? Iya, ada komunitas-komunitas yang tumbuh dan bikin film. Dan menurut beta geliat yang ada itu sangat-sangat apa istilahnya, ada semangat yang baik lah kayak gitu, dan ada semangat yang baik, ada menimbulkan rasa optimisme di kalangan katong pegiat sendiri bahwa bisa nih katong bisa bikin membangun ekosistemnya. Tapi lagi-lagi bangun ekosistem film ini bukan hanya bagaimana katong bikin satu film, katong menyiapkan sumber dayanya, katong siapkan produksinya, katong siapkan audiensnya, katong siapkan jalur distribusinya. Nah, jadi kerjaan jadi banyak. Hari ini beta dan kawan-kawan di komunitas film Kupang lagi coba menata ekosistemnya. Karena katong ngomongin komunitas juga, ini komunitas ini hidup dari mana? Individu-individu dalamnya hidup dari mana? Kayak gitu. Taruhlah sampai hari ini katong masih dengan iuran anggota wajib, kemudian presentasi kerja berapa persen harus masuk ke kas organisasi, pakai putar lagi. Karena kadang-kadang film-film yang taruhlah idealis dalam tanda kutip kan susah cari sponsor ini itu dan lainnya, dan mau tidak mau produksi sendiri, dan ya katong harus membiayai katong sendiri. Tapi kenapa lu mau bertahan di situasi seperti itu? Lu nolak tapi lu butuh, Bor, sebenarnya? Atau gimana? Ya itu kemewahan, men. Ya situasi kayak gini kemewahan begitu, maksudnya kayak ketemu bisa tetap jalan, bisa tetap seadanya ini itu, karyanya bisa tetap sampai, ide gagasan apapun yang ketemu pikirkan tentang satu keadaan, tentang satu situasi itu tetap bisa ketemu tuangkan dalam karya, dan itu kemewahan buat dia. Soalnya harus dinilai. Lu mau bertahan karena ini kemewahan. Iya. Lu puas dengan karya yang begitu besar. Tapi kalau bicara tentang nilai, dalam tanda kutip ya, nilai pendapatan lu terhadap film dengan kondisi ini lu masih bisa bertahan, dan itu jarang. Nah, ini lu bicara tentang bagaimana membangun ekosistem film. Yang lu maksud adalah, yang beta tangkap ya, lu maksud membangun satu ekosistem film dengan kondisi manajemen dan lain sebagainya, itu seperti yang lu maksud ini. Bahwa orang bertahan membuat produksi film dengan harus mempertahankan nilai edukasi segala macam kan. Iya. Agak susah lu bertarung di itu.
sebetulnya sangat susah. Jadi pilihan untuk bertahan di situ susah, dan skema-skema Ha. hidup sebagai diri sendiri dan menghidupi satu kelompok atau satu karya sebagai karya kolektif itu memang sangat rumit. Nah, kita berusaha terus untuk mencari skema ini, sampai hari ini belum menemukan kayak titik poin yang tepat untuk situasi seperti ini apa. Itu di KFK. Ya, di Cita-citanya di komunitasnya seperti komunitas. itu. Jadi masih mencari pola untuk hidup dan terus berkarya. Padahal lu sudah 10 tahun, hampir 10 tahun. Iya, makanya kita bilang kerja kerja kreatifnya akhirnya menjadi pilihan kerja yang kita sampai tahu di ujung di mana. Siap. Nah, kayak gitu. Dan titik nyaman tuh ada di mana. Bisa jadi keterbatasan ini adalah sebuah kenyamanan, kemewahan tadi. Siap. Nah, bicara tentang film, ada film yang menurut beta, lu kan hari ini, entahlah lu ambil atau tidak kalau ada film komersil misalkan. Ada yang minta bikin film komersil. Lu pernah terlibat atau pernah produksi? Iya, ya terlibat lah. Terlibat ya? Soal komersil dan independensi ya. Maksudnya independennya ketong bikin satu karya kan, komersil taruhlah pasarnya ketong su tahu. Oke. Semua desain produksinya seperti apa su tahu. Kalau independen ya ketong merancangnya sendiri, Iya. mencari tahu sendiri. Tapi lagi-lagi soal pilihan komersil atau independen, itu soal pilihan visi dan gagasannya sampai sonde. Kalau dia bisa sampai lewat jalur komersil, kenapa sonde gitu? Oh, jadi tetap ngambil kalau visinya sama ya? Visinya sama, jadi sebetulnya pilihannya itu ada di bertahan dengan politik nilainya itu sonde gitu. Siap. Nah, itu. Kalau soal pilihan ini komersil nanti di bioskop atau di platform online, ini itu ya beta tetap akan masuk. Itu ruang-ruang yang harus diintervensi lah ya, harus yes, diambil. itu ruang yang mempertemukan film dengan audiensnya. Nah, jadi tidak hanya di pemutaran di komunitas atau di festival, tapi juga ruang-ruang seperti itu. Nah, pilihannya kan ketika bikin karya itu harus sampai di penonton. Nah, bagi beta apresiasi tertinggi dari ketika kita bikin satu karya adalah karya itu sampai di penonton. Jadi bukan plakat, piagam atau apapun gitu. Misalnya gambar Soekarno. Siap, Bos. Nah, kayak gitu. Lanjut, lu begitu emosional bicarain. Iya, kayak gitu. Jadi apa ya, pilihan besarnya itu adalah karena itu karya sampai di penonton. Jalan-jalannya bebas. Yang penting karya sampai di penonton. Sampai di penonton, dan kita mempertahankan ide dan gagasannya. Nah, gitu. Kalau beta diintervensi ide dan gagasannya, ya duitnya berapa ya kayaknya sonde deh. Beta juga lihat dari dulu sampai sekarang begitu-begitu deh. Kayak gitu-gitu. Tuh lu pegang rokok sebungkus juga kaget. Biar karena muncul di video. Kayak gitu. Ya, siap ya, thank you ya. Begini, kita bicara lagi tentang kondisi anak-anak muda yang kehilangan cara melihat karya sebenarnya. Banyak teman-teman yang punya karya tapi itu sangat komersil. Menurut cara pandang Abe gimana sampai hari ini? Kayak mungkin ada selain teman-teman di KFK ada komunitas film lain di Kupang atau? Iya, ketemu sih berharap maksudnya gini. Tapi ruangnya berbeda maksud beta. Iya, terserah sih, maksudnya kayak ruang apapun ya. Ketemu punya kesempatan ketika bikin satu karya dan karya itu sampai ke hadapan sampai di ruang publik, dia menjadi milik publik. Itu kan berarti ada nilai yang harusnya publik dapatkan. Ada sesuatu yang harusnya dia bawa pulang, dia pikirkan, dia pertimbangkan, dia rasakan, dan melibatkan semua unsur indera seorang kayak gitu. Dan soal pilihan dia mau komersil atau apapun, dia mau berada di jalur mana ya, beta lagi-lagi soal nilai apa sih yang mau dia kasih. Yang lu kasih ya? Iya. Siap. Kalau kemudian datang di ruang publik, ada seniman, dia mau gambar di situ lagi, wah anjir ngapain gitu. Masih buat apa lu taruh barang model gitu? Ya, dia punya ngaruh apa dengan masyarakat yang lihat? Kayak gitu. Itu lu nolak? Ya, tetap berangkul menemukan pola untuk diskusi. Dan satu yang berat sih, lu nih idealis tapi agak demokratis dalam film ya. Jadi lu jinak-jinak dulu istilah lu marah-marah tapi lu jinak juga sebenarnya. Bukan jinak yang karena maksudnya kayak memperbanyak kawan untuk proses kreatif berdiskusi, proses jejaring ini itu, terus ruang-ruang diskusi.
Nah, itu yang menurut beta minim hari ini. Termasuk Setuju. ruang kritisnya gitu. Jadi gini, ada maksudnya menurut beta ya, berapa tahun terakhir ya, ketika ada satu orang NTT muncul di publik, kemudian entah itu di acara apapun, cari bakat, cari apa segala macam ya, katong punya semangat yang luar biasa tinggi orang NTT. Termasuk beta bikin film, beta putar di Jember, Jawa Timur, beta pikir beta akan datang sendiri, ternyata ada rombongan NTT datang nonton. Itu apresiasi luar biasa. Di Jember itu festival apa, kegiatan apa? Ada pemutaran film dari komunitas lah. Oke. Nah, kita putar film di sana dan ketemu orang NTT di sana. Gila, apresiasinya luar biasa. Nah, hal yang sama juga ada di sini. Jutaan orang NTT itu punya kerinduan yang tinggi melihat anak-anak NTT sendiri itu punya karya. Tapi saat bersamaan, ketemu akhirnya memang Sony menciptakan satu ruang kritis terhadap apa yang kita dukung, terhadap karya yang kita lihat dan saksikan dan lainnya. Akhirnya memang euforia dukungan terhadap sesuatu itu ya sudah euforia buta. Buta dalam artian kita saling mengkritisi itu. Jadi tidak ada ruang kritis di Iya, euforia. termasuk sesama seniman. Ya maksudnya kayak satu ingkar semua datang puji terus dia sendiri berkembang, kasihan dia. Harusnya Dia dikritis. kritis, biar dia Ya, berkembang. setuju itu. Kayak gitu. Lu pram juga ya lu. Ada gambar pram tuh mana? Tadi kan lu bilang Soekarno, Bro. Ya, Kita baca bukunya Pram. berapa kita bahas nanti ya kalau sesi buku. Iya. Cuman begini, Be. Tapi itu balik lagi maksudnya men. Maksudnya beta budaya apresiasinya memang ketong pertahankan, budaya kritisnya ketong lahirkan. Lu secara pribadi sebenarnya beta kenal banyak teman-teman waktu Nokas ya, menurut beta dia meledak. Film ini meledak di publik, satu karya yang luar biasa. Atau kita bilang Pram tadi anak-anak rohani ya. Karya itu dia sebut seperti itu. Jadi senada yang jelek ya. Semua bagus. Cuman lu pernah dapat kritik tidak dari karya Nokas? Beta sebetulnya mengharapkan kritik yang maksudnya biar ketika ketemu dipuji di atas angin ya ada yang nampar lah gitu. Mikro. Orang falungku suatu kali ketemu sadar, oh iya ya. Ternyata memang harus beta perbaiki ini itu, dan menurut beta itu sangat penting. Sejauh ini Nokas kemarin ada kritik film, kan harus minimal ada dong. Ya banyak kritikan banyak. Masukan. Bukan hanya Nokas, bikin psiko penonton datang ini bisa mengerti ini film apa ya sudah itu bagus. Siap. Jadi ada ruang beta melihat kembali karya ini kayak gitu dan merencanakan di masa depan seperti apa. Sejauh ini sudah berapa banyak film yang lu produksi sama Bikin dengan bokep teman-teman? Sana. Berapa film? Maksudnya lu lanjut. Oh sampai hari. Iya, jadi beta 2013 tuh bikin satu dokumenter pendek film pertama lah. Habis itu 2016 tuh rilis dokumenter panjang Nokas. Kemudian 2018 tuh itu bikin film fiksi Siko. Kemudian di tahun ini rencananya rilis 2 film, satu dokumenter pendek, satu fiksi pendek kayak gitu. Dokumenter pendek, Fiksi pendek. judulnya apa ya? Bisa kasih bocor. Dokumenter nih, katanya ini Irwan di produser. Irwan ya. Kata promo dulu. Jadi siap. ketong coba bikin dokumenter untuk apa ya? Kemarin pasca bencana Seroja ya. Ada banyak cerita di Seroja siap. Kupang, ada banyak cerita di Lembata, di Adonara, dan ketong coba merangkai 3 lokasi ini. Coba untuk mengumpulkan sesuatu yang bisa diwariskan bahwa ketong pernah ada di situasi seperti ini. Kita hampir Bikin sendiri, saudara sponsor ya. Betul ini. Ya, bikin sendiri. Kalian gila sebenarnya. Bikin tanpa sponsor maksudnya. Ya karena memang saudara sponsor dari dulu. Padahal itu bencana bro maksudnya. Ya, tapi harus kan mudah sebenarnya kalau cari sponsor. Kalau soal dukungan orang antar ubi, antar pisang. Itu ada? Ada. Itu bagus, iya. Itu bagus. Ini lu buat saya ingat jadi Bro Indul cerita dia jadi caleg pulang bawa ubi deh. Kayak gitu. Siap. Dan ada satu film yang memang komersil ada? Iya, komersil tahun ini ada rilis di salah satu platform online. Siap. Kayak gitu. Oh ya, siap. Ke depan rencananya teman-teman bikin karya seperti apa lagi? Ini kan lu bikin Nokas, terus lu film iya, kalau bencana ini. Secara kolektif komunitas kayaknya banyak sekali. Jadi teman-teman kemungkinan akan produksi mungkin 4 sampai 5 film dalam setahun. Ada banyak teman-teman selain ini, teman-teman di komunitas itu kayaknya ada persiapkan Flobamora Film Festival. Flobamora Film Festival. Iya, ruang untuk coba mengumpulkan
film-film yang ada di daerah, biar ketong bisa tahu sejauh mana sih. perkembangan Biar kalau proses tanya ada kreatif. bahan ya. Enak. Kayak begitu. Enak kalau ada Mokti lagi hidup. Begini. Iya, ya. Tapi kalau secara pribadi tahun depan beta memang apa tahun depan atau 1 tahun lagi kemungkinan ada produksi film bioskop kayak gitu. Film bioskop. Itu Bang mana? Kok kasih jelaskan saya dulu, Bro. Film bioskop, film Kita belum pernah produksi tuh. Ayo lu mau coba. Coba-coba kayak gitu. Yalah. Ya semoga saya jadi kayak gitu. Siap. Kalau di komunitas sendiri di KFK ya kebetulan Irwan ada teman. Ya, nanti ajak dong lah. Ya nanti beta pasti ajak. Tapi kan kepemimpinan kolektif tadi jubirnya ada tidak di. Makanya maksudnya ganti meja nih terlalu ini. menyiksa Beta orang. 2 mic. Kecuali tambah mic lah kita minta Om Dito nanti. Investasi. Pena mungkin bisa bantu ya. Siap. Bermitra. Mau alat. Ya, maksudnya begini, di KFK ini terima misalnya saya magang, saya mau belajar film. Saya magang di KFK atau saya undang KFK dalam komunitas saya punya. Kayak FP lah, bikin pendidikan film apa lalu kita partner ajak teman-teman KFK bisa. Atau hanya KFK konsennya bikin film lalu putar film. Kalau itu beta bisa jawab pasti ya. Maksudnya beta lagi di level sudah berada di level tidak mengambil keputusan. Oh ya saya lupa. Ya, jadi lu sudah selesai di 2 tahun terakhir memang ada teman-teman baru yang mengurus. Secara kapasitas beta. Berarti itu nanti betanya Irwan ya. Betanya memang dong yang pengurus toh. Secara kapasitas sonde di situ. Tapi memang geliat komunitasnya memang atau membuka ruang belajar bersama. Jadi teman-teman SMK berarti terbuka untuk anak-anak SMK bisa belajar bikin film. Ya, terus teman-teman juga punya kayaknya teman-teman komunitas punya program untuk ngajar ke sekolah-sekolah masuk tidak KFK? Kasih masuk juga. Atau sekolah-sekolah yang datang magang ke KFK, Bang? Punya program sendiri. Jadi ajak sekolah-sekolah ya? Sorry ya pemirsa, saya tanya karena Irwan ada nih ketua KFK. Ini pengurusnya itu sampai. Abi belum berani nih jawab. Iya. Ini sudah pensiun kan dari komunitas. Katong coba untuk apa ya? Beregenerasi. Maksudnya kayak ngomong film ada banyak. Jadi sebenarnya visi besarnya itu adalah kalau lu ngomong Soalnya lu pakai bahasa Kupang atau bahasa Indonesia benar. Kalau ketong ngomong keberagaman Indonesia hari ini, cerita kan bisa satu, men. Indonesia punya banyak sekali suku, punya banyak sekali. Di NTT pun banyak. Ya, jadi model gitu, men. Maksudnya kalau sonde beregenerasi, sonde banyak orang, cerita kan sonde bisa dari satu orang punya sudut pandang, satu orang punya perspektif. Pastilah. Kalau ketong ngomong Indonesia yang beragam hari ini, ketong kritik Jakarta hari ini bahwa Jakarta melihat semua Indonesia dari sudut pandang Jakarta, maka di NTT pun sonde bisa melihat NTT dari Kupang. Maka harus punya banyak orang yang bisa bercerita, banyak melahirkan film dari daerah-daerah dan itu jauh lebih baik. Ya, siap. Dan itu kalau ketemu ngomong bahwa Indonesia itu beragam, ya iya. Beragam ceritanya, beragam orang yang bertuturnya. Siap. Kayak gitu. Nah, sudah banyak lu produksi film. Agak serius. Mungkin mimpi lo ya, bukan mimpi apa. Yang lu ingin bikin karya selain karya-karya besar yang lu sudah buat. Dengan teman-teman ini. Kira-kira yang lu mau bikin ke depan ini apa karya seperti apa yang bisa lu persembahkan? Sebenarnya kalau beta mau punya mimpi. Takut karena kalau mimpi itu tercapai beta punya ini lagi. Kan dia punya alasan untuk hidup lah. Lu mimpi bukan hanya satu kali, banyak. Oh iya tiap malam mimpi ya. Lu dan beta ini percaya teori dialektik. Hidup ini maju. Yes. Dan kira-kira apa yang beta lu ngalir ya? Ngalir karena sesuatu yang buat sonde nyaman, sesuatu yang buat ketong ngerasa kayak harus dikritisi atau ada ide dan gagasan terkait satu situasi yang pengen ketong ini betanya agak ekstrim. Akan bikin terus. Dia bertanya agak ekstrim. Kira-kira lu berani bikin film tentang kebijakan pemerintah apa gitu? Bisa? Ya, memangnya ketong harus bikin film tentang apa ya? Filmnya akan bersentuhan dengan ruang hidup banyak orang. Siap. Bersentuhan dengan persoalan-persoalan ini itu gitu. Maksud saya kalau ada kebijakan yang menyimpang, tiba-tiba karena kasuistik ini banyak kan terakhir. Ada banyak kebijakan yang agak menyimpang misalkan. Ya, yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Lu berani bikin satu film korupsi, film. Kalau ketong soalnya bikin hari ini, ruang demokrasi itu makin
Iya, Iya, ditekan betul. habis gitu. Lagi-lagi katong berkarya, bikin sesuatu, itu kan bersumbangsi juga terhadap karena katong menciptakan iklim demokrasi bahwa katong bisa bersuara lewat karya, bikin ini, bikin itu ya bebas. Kemudian kalau katong taruhlah katong membatasi diri, self sensor terhadap apapun yang katong bikin, ya sudah katong begitu-gitu sa. Dan katong akan mengamini situasi yang ngukung tadi kayak gitu. Oke. Berarti ngalir ya. Saya Ya. beta tangkapnya ngalir. Maksudnya kalau ada Bisa bakar fenomena rokok ke sepetek. beta bakar dulu. Ya maksudnya beta kan bukan berarti ngalir lalu begitu, tapi kan ada ide. Nah yang beta tangkap misalkan terakhir ini semua garap yang Saroja ya, Saroja tadi. Mau Apakah rilis. menunggu yang mau rilis nih? Apakah nanti dia begitu? Tiba-tiba ada momentum, misalkan ada bencana, baru lu ambil, lu bikin. Kalau beta sih, karena ketemu menciptakan momentumnya sendiri. Jadi menunggu Buat momentum sendiri. Yes, Fenomena momentum hidup harus kan banyak, diciptakan. Iya. Jadi Kalau kayak permintaan beta, tolong bikin film ini bisa tidak lu bisa? bayar berapa? Manipiro ya. Sana aja lah. Beta maksudnya Dia mau bikin minta ya ide ketemu satu orang itu bisa melahirkan banyak ide. banyak ide. Ketemu satu orang apalagi satu kampung melahirkan banyak cerita. Siap. Ketemu punya kemampuan yang terbatas. Sumber daya di Kupang ini terbatas. Hari ini ketemu masih terus dorong supaya orang makin banyak yang berminat dengan film, terlibat dan belajar dengan film kayak gitu. Sehingga ya bikin film soalnya beta gitu. Siap. Maksudnya ada banyak orang yang bisa bikin dengan dia sudut pandang, dengan dia cara pandang sendiri. Itu kita support lah pasti. Ya support Siap. dong. Ketemu support mau. Makanya kalau ngomong ketemu omong ini skena seni di NTT misalnya berkesenian saya ketemu akan support berjejaring dengan teman-teman berupa, berjejaring dengan teman-teman komunitas manapun. Selama nilai dan visinya sama kayak gitu. Berjejaring selama nilai dan visinya sama. Itu Kalau buktinya. siap bro. Begini. Terakhir ini Abe. Di KFK itu komunitas yang menurut beta ya hari ini tumbuh dan berkembang cukup cukup membantu banyak. Nanti dong kepala besar. Ya beta sudah puji maksudnya yang ada hari ini beta kenal komunitas film di Kota Kupang tuh KFK salah satu contoh ya. Kira-kira pendidikan yang besok mau kasih juga untuk anak-anak perkembangan generasi muda dari bawah itu seperti apa dulu Abe KFK? Karena beta lihat tadi misalkan di sekolah besok undang anak-anak datang ke sini. Kira-kira komunitas binaan misalkan dari KFK membina sekian kelompok komunitas masyarakat di desa, di kampung, di sekolah. Itu ada tidak program ke situ? Ya programnya ada dan ini jadi pertanyaan reflektif ya. Reflektif untuk ketemu mendesain yang mungkin dinilai lebih tepat dengan situasi dan kondisi hari ini. Ketemu punya beberapa program teman-teman ada sementara jalankan. Tapi pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti ini itu akan membangun ketemu sih. Jadi ya dijawab oleh pengurusnya bukan beta. Lagi-lagi pengurus ya. Iya masalahnya pengurusnya ya 3 orang kepemimpinan. Iya maksudnya ketemu memang kepemimpinan kolektif. Jadi ada satu orang yang punya power sendirian. Jadi di keputusan diambil secara kolektif. Nah ini ketemu mencoba mencari pola berorganisasi. Pola berkelompok yang mungkin tepat dengan ketemu situasi yang kerja kolektif. Jadi mungkin ajak teman-teman kolektif ya. Siap. Kolektif KFK-nya mungkin lebih nanti tepat. pasti beta undang lah. Siap. Ini. Untuk lu pribadi beta ucap terima kasih Be. Sudah hadir di BEM Podcast. Karena maksudnya undang lu datang nih kan juga agak susah. Teman-teman terima kasih Abe. Hari ini sudah datang di Forum Pemuda NTT. Proses kreatif kita dukung tetap tumbuh. Dan kami tunggu karya-karya terbaru Abe. Tidak hanya menjadi penonton tapi kita bisa ambil proses pembelajaran dari pembuatan film. Dikritisi ini itu soal apa-apa memang. Dimaki boleh gak? Ya bebas. Kita bebas. Siap bro. Maksudnya cukup rejim saya yang sudah boleh dikritis hari ini. Siap. Kalau ketemu bebas. Top. Ya. Abe thank you ya. Ya. Sudah datang bro. Man. Mantap men. Siap. Kasih.